Hindari melakukan 5 kesalahan ini saat melakukan stimulasi pada anak. Halo, selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin 5 kesalahan yang sebaiknya kalian hindari ketika melakukan stimulasi. Nah, tapi sebelum aku jelaskan, silahkan klik dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Nah, kesalahan yang pertama adalah stimulasinya tidak dilakukan secara dua arah. Jadi selalu ingat kalau stimulasi itu dilakukan dua arah ya. Jadi ada yang memberikan stimulasi dan ada yang menerima stimulasi. Bukan anaknya kita stimulasi menggunakan gadget atau menggunakan TV, tetapi kita yang melakukan stimulasi atau pengasuhnya yang melakukan stimulasi. Jadi ketika kita melakukan stimulasi itu kita juga memperhatikan reaksi anak. Jadi jangan cuma asal kita kasih, tapi kita tidak memperhatikan bagaimana reaksi anak, bagaimana respon anak. Jadi selalu ingat ketika kita melakukan stimulasi, ya itu juga merupakan salah satu waktu di mana kita bisa bonding dengan anak dan melakukan interaksi dengan anak. Kesalahan yang kedua adalah melakukan stimulasi yang tidak sesuai dengan usia. Jadi kita tahu bahwa stimulasi dilakukan supaya anak mencapai perkembangan yang optimal. Dan kita tahu perkembangan itu bertahap. Jadi perkembangan itu ada step-stepnya yang dia itu harus berurutan. Ketika melakukan stimulasi, pastikan stimulasi yang dilakukan itu sesuai dengan usia bayi. Contoh, nggak mungkin kan kita melakukan stimulasi berjalan pada bayi yang baru berusia 3 bulan. Karena bayi berusia 3 bulan itu duduk aja belum bisa, masa udah kita ajak untuk belajar jalan. Itu adalah contoh yang ekstrim. Tapi memang biasanya orang tua tuh kadang memaksa. Misalnya anaknya belum tegap otot lehernya, sudah diajari untuk duduk mandiri. Nah, ibu-ibu bisa memperhatikan buku KMS, karena di buku KMS itu biasanya dia udah ada tulisannya pada usia sekian bisa apa, nextnya di usia selanjutnya bisa apa. Nah, ibu-ibu bisa berpatokan di situ untuk melakukan stimulasi. Yang ketiga adalah tidak menciptakan lingkungan yang aman. Jadi ketika kita melakukan stimulasi, anak itu kan dia akan explore ya. Contohnya ketika kita ngajarin anak mengambil benda-benda kecil ya, tentu saja sediakan benda-benda kecil yang aman untuk anak. Misalnya enggak tajam, dan kita juga mengawasi ketika anak melakukan itu. Jangan sampai ketika anak melakukan eksplorasi ternyata dia mainan benda tajam, mainan saklar listrik, nggak sengaja nginjek jarum misalnya. Jadi selalu pastikan lingkungan itu aman. Misalnya kita mau ngajarin anak untuk merangkak atau anak untuk belajar berjalan atau berdiri, ya pastikan lantainya itu aman dan bersih, nggak licin misalnya, nggak banyak kotorannya, sehingga pastikan lingkungan itu aman dan nyaman. Jadi jangan cuma asal stimulasi, tapi pastikan juga lingkungan yang ada di sekitar anak. Yang selanjutnya, yang keempat adalah memaksa anak. Jadi ketika kita melakukan stimulasi, kita juga harus memperhatikan kondisi anak. Misalnya ketika anaknya lagi rewel, lagi tantrum, lagi ngantuk, lagi sakit, ya jangan dipaksa. Ketika misalnya kita mau stimulasi anak untuk duduk, tapi anaknya lagi nggak pengen duduk, misalnya lagi pengen minta digendong, ya jangan dipaksa. Ingat ya, anak itu bukan robot. Jadi seperti ketika kita nyuapin anak, kita juga ada responsif gitu ya. Ketika melakukan stimulasi itu juga sama. Jadi anaknya jangan dipaksa. Kalau nggak mau stimulasi yang itu, mungkin kita bisa ajak untuk melakukan stimulasi yang lain. Karena kan stimulasi itu ranahnya ada banyak. Ada motorik, motorik kasar, motorik halus, ada sensorik, ada bahasa. Jadi ibu-ibu bisa pilih mana yang kira-kira anaknya lagi senang untuk main itu. Jangan terlalu dipaksa. Pastikan proses stimulasi itu menjadi proses yang menyenangkan sehingga anaknya itu juga happy melakukan dan akhirnya nanti bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, yang terakhir adalah membandingkan anak. Jadi walaupun anak itu masih kecil, masih bayi, tapi sebenarnya tuh dia punya perasaan juga gitu. Jadi ketika misalnya dia belum bisa melakukan, ya jangan dibanding-bandingkan sama orang lain. Kita kan juga nggak mau kan ya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Dan juga kalau bisa ketika anak berhasil mencapai milestone, itu anaknya juga dipuji. Ketika dia misalnya melakukan simulasi dengan happy, terus semuanya lancar, itu juga dipuji. Jadi berikan pujian memang ketika anak sudah bisa achievement goalsnya apa, dan jangan membanding-bandingkan anak. Ini mulai dari kecil sampai nanti dia gede ya, karena itu ya akan membuat si anak ini jadi kurang percaya diri.
Nah, itu tadi 5 kesalahan ketika melakukan stimulasi. Jangan sampai dilakukan, karena kalau misalnya dilakukan nanti tentu saja stimulasinya jadi tidak optimal dan ujung-ujungnya perkembangan anak juga tidak optimal. Kalian bisa nonton video lain soal perkembangan anak di playlist bayi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!